Berhenti memiliki prinsip yang penting kenyang. Gantilah menjadi yang penting sehat. Teman-teman, sejak kecil kita sering punya pola pikir yang penting kenyang. Ketika lapar, makan, perut pun penuh, selesai. Masalahnya itu, kenyang bukan hanya ukuran kesehatan. Kamu bisa kenyang setelah makan sesuatu yang hampir tidak memberi tubuhmu gizi yang cukup. Sebaliknya, kamu bisa makan dengan porsi yang tidak berlebihan, tetapi tubuh mendapatkan protein, serat, vitamin, mineral, dan energi yang memang dibutuhkan. Jadi mulai sekarang, pola pikirnya mari kita ganti. Bukan sekedar yang penting kenyang, tetapi yang penting sehat. Bayangkan ketika ada dua orang, yang pertama makan nasi banyak, gorengan banyak, minuman manis, lalu berkata, "Mantap, yang penting kenyang." Yang kedua, makan secukupnya. Ada sumber protein, sayuran, buah, dan tentu saja air putih. Keduanya mungkin sama-sama kenyang, tetapi kenyang itu tidak memberitahu kita apakah pola makan itu baik untuk tubuh dalam jangka panjang. Ini sama seperti kendaraan. Tangki bensin penuh bukan berarti kondisi mobilnya sehat. Ya, bensin memang dibutuhkan, tetapi mesin juga perlu dirawat. Begitu juga tubuh. Perut terisi, belum tentu kebutuhan tubuh terpenuhi. Masalah lain dari prinsip yang penting kenyang adalah kita akhirnya hanya mengejar jumlah. Semakin lapar, semakin banyak makan. Semakin kenyang, semakin merasa berhasil. Padahal tubuh manusia itu bukan sekedar tempat memasukkan makanan. Tubuh menggunakan apa yang kita makan untuk menjalankan fungsinya yang sangat banyak, seperti bergerak, bahkan berpikir, memperbaiki jaringan, menjaga sistem imun, menghasilkan hormon, dan mempertahankan berbagai fungsi tubuh. Maka pertanyaannya itu jangan berhenti pada apakah perut sudah penuh, tetapi apa yang baru saja saya masukkan ke dalam tubuh. Ya, bukan berarti setiap kali makan harus menghitung semuanya secara rumit. Tidak perlu sebegitunya. Cukup mulai kita perhatikan dari dasar-dasarnya. Ada tidak sumber protein? Ada sayur atau buah? Karbohidratnya sesuai kebutuhan tidak? Apakah lemaknya tidak berlebih? Minumannya tidak selalu penuh gula? Dan porsinya harus masuk akal. Kalau sebagian besar sudah diperhatikan, pola makan kita sudah jauh lebih masuk akal daripada sekedar mengejar rasa kenyang. Dan jangan salah, yang penting sehat itu juga bukan berarti harus makan mahal. Sehat bukan berarti setiap hari harus makanan impor. Juga bukan berarti harus membeli makanan yang namanya susah disebut. Bahan sederhana pun bisa kok menjadi bagian dari pola makan yang baik, seperti telur, tempe, tahu, ikan, sayuran, buah yang tersedia, air putih, makanan rumahan. Yang menentukan itu bukan gengsinya, tetapi adalah pola keseluruhannya. Ada juga jebakan lain. Manusia sering berpikir, saya kan masih muda, makan apa saja tentu tidak masalah kan? Nah, disitulah jebakannya. Kesehatan itu tidak selalu rusak secara langsung setelah satu kali makan. Banyak kok dampak pola hidup muncul secara perlahan. Hari ini tidak terasa, besok juga belum terasa. Bulan depan masih baik-baik saja. Tetapi kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun tetap memiliki dampak. Ada dampak yang baik, tentu ada dampak yang buruk. Karena kesehatan itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan hari ini, tetapi apa yang terus kita ulang.
Jadi, bukan berarti kamu tidak boleh makan makanan favorit. Boleh, mau gorengan, makanan manis, mau makan enak, ya silahkan. Yang perlu dihentikan adalah pola pikir. Selama kenyang berarti sudah cukup. Tidak semudah itu. Kenyang hanya memberitahu bahwa perut sudah terisi. Dan kesehatan jauh lebih luas daripada itu. Mulai sekarang, ketika mau makan, jangan cuma bertanya, apa yang bikin saya kenyang? Tetapi tanyakan juga, apa yang membantu tubuh saya tetap sehat? Karena makanan itu bukan cuma sekedar untuk menghilangkan lapar kan? Makanan adalah sesuatu yang setiap hari kita gunakan untuk membangun dan menjalankan tubuh kita. Jadi, ubahlah kalimat sederhana yang penting kenyang menjadi yang penting sehat. Dan kalau bisa mendapatkan keduanya, kenyang, enak, bergizi, dan tetap sehat, ya boleh saja kalau mampu.